Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1131 sampai bab 1135 di distrik timur Beijing, di restoran bebek panggang yang ramai. Qiu Chenghui menyiapkan meja. Bebek panggang asli Beijing harum dan berminyak, diiris-iris dan diletakkan di atas piring. Di sebelahnya ada burrito emas yang sangat tipis, dikelilingi oleh lauk pauk seperti irisan mentimun dan bawang. Ada juga semangkuk saus khusus untuk bebek panggang. Anda bisa mencium aromanya dari jarak jauh. Sun Yiqiang dan yang lainnya akan segera hadir. Semua orang mengetuk pintu dan masuk ke kamar pribadi. Melihat orang-orang datang, Qiu Chenghui berdiri sambil tersenyum. "Ayo, tuan-tuan, saya akan menunggu Anda." "Saya tidak menyangka Tuan Qiu mengundang kami makan malam, kami benar-benar tersanjung." Sun Yiqiang dikatakan. Qiu Chenghui tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, saya mengundang Anda untuk makan malam karena saya memiliki sesuatu yang saya ingin Anda lakukan," kata Jiang Bayu. "Tepat, karena Tuan Qiu sangat percaya pada kami pasti akan menanganinya untukmu," kata Sun Yiqiang. Qiu Chenghui tersenyum, lalu menyerahkan foto Zhao Lubai kepada semua orang. "Aku ingin kamu menemukan orang ini dalam sehari," kata Qiu Chenghui. Sun Yiqiang dan yang lainnya tidak menjawab, karena mata mereka diluruskan, dan mereka sangat tertarik dengan wanita di foto itu. Alasan mengapa Qiu Chenghui meminta bantuan tua dan muda ini adalah karena dia tahu bahwa meskipun tua dan muda ini adalah sekelompok sampah, keluarga mereka masih memiliki pengetahuan. Sangat mudah bagi mereka untuk menggunakan beberapa sumber daya untuk menyelidiki seseorang. Setidaknya dia lebih bisa diandalkan daripada bawahannya di dunia bawah tanah yang hanya bisa bertarung dan membunuh. Faktanya, jika bukan karena waktu yang mendesak, Qiu Chenghui tidak perlu meminta bantuan tuan muda ini. Sun Yiqiang melihat foto Zhao Lubai dan berpikir, wanita ini tidak jauh berbeda dengan Tang Chun. Qiu Chenghui melihat pikiran keempat orang itu dan menunjukkan ekspresi menghina. Dia mencibir dan berkata, "Teman-teman, sebaiknya kamu tidak terganggu. Bos yang menyukai wanita muda ini bahkan tidak berani menyinggung perasaanku." Semua orang tercengang, dan orang yang tidak berani menyinggung Tuan Qiu pasti orang yang sangat kuat. Mereka berpikir, lebih baik tidak memikirkannya, dan temui wanita ini dengan jujur. Benar saja, prediksi Qiu Chenghui benar. Keesokan harinya, Sun Yiqiang menemukan sesuatu. Dia menggunakan kamera publik di jalan untuk menemukan jejak Zhao Lubai, dan melacaknya. Sekarang Zhao Lubai bersembunyi di sebuah bangunan yang belum selesai ditinggalkan. Malam itu, Sun Yiqiang menyapa beberapa orang lainnya dan membawa beberapa pengawal dari keluarga untuk menangkap mereka bersama. Bulan terang ada di langit, dan bagian dalam bangunan yang belum selesai di pinggiran kota diterangi oleh cahaya bulan yang keperakan. Pada saat ini, Zhao Lubai sedang meringkuk di sudut, memandangi cahaya bulan yang cerah. Ketika dia datang ke sini, dia tidak terbiasa dengan tempat itu, tidak dapat menemukan Ye Chong, dan bertemu dengan orang jahat. Ini membuat Zhao Lubai, seorang wanita muda yang tidak meninggalkan pintu, sangat ketakutan. Dia menyesali apa yang dia lakukan sebelumnya. "Sekarang saya tidak tahu harus berbuat apa, dan saya tidak dapat menemukan Ye Chong." Dia mengirim SMS dan menelepon Ye Chong, tetapi Ye Chong tidak pernah menjawab. Zhao Lubai tidak tahu apakah Ye Chong tahu bahwa dia meminum hormon transformasi, jadi dia marah pada dirinya sendiri. Zhao Lubai berpikir dengan liar, memikirkannya, air mata jatuh. "Hei, gadis kecil, kenapa kamu menangis?" Dalam kegelapan, suara berminyak tiba-tiba berkata. Zhao Lubai terkejut. Kemudian, Sun Yiqiang, Jiang Bayu dan yang lainnya melangkah keluar dan mengepung Zhao Lubai. Zhao Lubai memunggungi jendela, dan retret di depannya benar-benar diblokir oleh Sun Yiqiang dan yang lainnya diblokir. "Hei,
Gadis kecil ini sangat cantik. Lihat dia menangis. Aku benar-benar kasihan padamu. Jiang Baiyu tertawa. Sun Yiqiang menggosok tangannya dengan cabul. Nyatanya, jika Qiu Chenghui tidak memperingatkan mereka, saya khawatir orang-orang ini tidak akan bisa menahan hasrat hewani mereka sejak lama. Old Sun, Anda masih mendapat informasi. Saya menemukannya begitu cepat. Saya sudah memberitahu Tuan Qiu, dan Tuan Qiu akan datang sebentar lagi. Ini saatnya kita dapat mengklaim kredit itu. Li Sanhe berkata sambil tersenyum. Wu Zibo berkata, hehe, sementara Tuan Qiu tidak ada di sini, mari kita sentuh cewek ini dulu, itu tidak masalah, begitu. Dia melamar, tiga lainnya semuanya memiliki senyum celaka di wajah mereka. Zhao Lubai memandang orang-orang ini dengan gugup, mengetahui dalam hatinya bahwa mereka bukanlah orang baik. Dia berdiri, mencoba melarikan diri dengan paksa. Hei, masih ingin lari? Sun Yiqiang berdiri, mencoba menghalangi jalan Zhao Lubai, kemana harus melarikan diri. Namun, Zhao Lubai mendorong Sun Yiqiang dengan terhuyung-huyung. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa cewek ini cukup terampil. Cepat tangkap dia, Sun Yiqiang meraung. Meskipun putra dan saudara laki-laki ini semuanya tidak berguna, pengawal yang mereka bawa semuanya adalah ahli top. Tidak seperti tempat kecil seperti Yucheng atau Beihan, di ibu kota, para master berjalan kemana-mana. Para penjaga di keluarga besar ini semuanya adalah prajurit peringkat Huang. Pengawal ini tidak lebih buruk dari Zhao Lubai. Meskipun Zhao Lubai memiliki kekuatan, dia tidak tahu bagaimana menggunakannya, jadi dia segera terpojok oleh beberapa pengawal. Dia mundur selangkah lagi dan hampir jatuh dari jendela. Ini adalah lantai 10, jika kamu jatuh, kamu pasti akan mati. Kamu, jangan datang ke sini, wajah Zhao Lubai pucat. Hei, gadis kecil, aku tidak percaya kamu berani melompat turun. Sun Yiqiang menggosok kedua tangannya saat dia mendekat. Itu benar, gadis kecil, kamu harus menyerah dan menikmati dirimu sendiri dengan patuh. Kata Jiang Baiyu, menilai dari aksenmu, kamu dari luar, kan? Tidak mudah untuk bergaul di ibu kota. Terus terang, sekarang setelah orang besar menyukaimu, itu keberuntunganmu, cepat dan menyerah. Kata Li Sanhe, jangan datang ke sini, kata Zhao Lubai. Rumput, noda tinta apa, naik dan ambil dia, biarkan dia menari jika kamu bisa. Wu Zibo tidak sabar untuk waktu yang lama. Saat ini, ponsel Zhao Lubai tiba-tiba menerima pesan teks. Itu dikirim oleh Zhou Chuan dari saluran kedua. Nona Zhao Lubai, Tuan Ye Chong meninggal. Pesawat yang dia tumpangi diledakkan oleh rudal. Upacara peringatan untuk Tuan Ye akan diadakan lusa, Mes Zhao diundang untuk hadir. Setelah Zhao Lubai melihat berita itu seperti petir. Dia sendiri sudah cukup sedih, tetapi setelah melihat berita itu, dia merasa semakin putus asa. Dia melirik ke bawah, lalu mengertakkan gigi peraknya, dan benar-benar melompat turun. Ye Chong, aku datang. Sun Yiqiang masih mengejek bahwa Zhao Lubai tidak berani melompat, dan sebelum dia selesai berbicara, Zhao Lubai benar-benar melompat. Semua orang terkejut, dan bergegas ke jendela untuk melihat. Saat ini, Zhao Lubai sudah meninggal dunia. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Qiu Chenghui yang bergegas mendekat. Di mata Qiu Chenghui, dia hanya bisa melihat sosok putih turun dari langit seperti bunga pir. Pear blossom jatuh ke tanah, dan sepotong darah berwarna merah. Qiu Chenghui juga terkejut dan terdiam beberapa saat. Setelah itu, Qiu Chenghui mengangkat telepon dan menghubungi nomor Yirun Huoli. Tuan Yirun, pria itu telah ditemukan, tetapi dia sudah meninggal. Saat Zhao Lubai jatuh ke kematiannya, Ye Chong tiba-tiba membuka matanya. Dia menemukan bahwa dia sedang berbaring di hutan hujan tropis, dan lapisan daun yang jatuh di lantai hutan hujan sangat tebal, yang hanya memperlambat jatuhnya Ye Chong dari tempat yang tinggi. Selain itu, basis kultivasi Ye Chong sendiri kuat,
dan dia memiliki tubuh Dewa Naga untuk melindunginya. Karena itu, meskipun dia pingsan saat jatuh, tidak ada yang serius tentang itu. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya dia terjun dari pesawat. Namun, kali ini memang terlalu tinggi, dan dia kembali dihujani gelombang ledakan, sehingga dia pingsan di udara. Saat Ye Chong bangun, dia beristirahat dan meninggalkan hutan hujan dengan berjalan kaki. Setelah setengah hari, Ye Chong akhirnya datang ke tempat yang banyak orangnya, lalu naik kereta berkecepatan tinggi untuk kembali ke Beihang Suedo. Di rel berkecepatan tinggi, Ye Chong dalam suasana hati yang rumit. Dia tidak pernah menyangka Kang Jietian akan menggunakan cara ekstrim seperti itu untuk menghancurkan bukti. Ketika Ye Chong kembali ke Suedo, sudah keesokan paginya. Ye Chong langsung pergi ke benteng rahasia saluran kedua di Suedo. Pada saat ini, benteng rahasia dari lorong kedua dihiasi dengan sepotong kain putih. Aula benteng diatur menjadi aula berkabung. Aula berkabung dikelilingi oleh karangan bunga kuning dan putih. Di tengah aula berkabung, tergantung potret hitam putih. Orang di atasnya adalah Ye Chong. Sebuah spanduk hitam putih tergantung di balok di lobi, yang berbunyi, Tuan Ye Chong abadi. Tepat di bawah potret itu, Yu Daye, Zhou Chuan dan yang lainnya berdiri di sana, menundukkan kepala dalam diam. Sekretaris Qi dari saluran kedua juga datang. Sekretaris Qi berkata dengan serius kepada Daye. Tuan Ye baru saja memberikan kontribusi yang besar, tetapi dia tidak menyangka dia akan mati secepat ini. Mari tuliskan dendam ini untuk saat ini, kami pasti akan membiarkan Kang Jietian membayarnya kembali, Yu. Daye menggelengkan kepalanya, saya masih tidak percaya Tuan Ye meninggal seperti ini. Kami telah mencari selama 2 hari, pesawat itu diledakkan oleh misil, dan tidak ada kemungkinan masih hidup. Kata Zhou Chuan, Yu Daye mengangguk, menghela nafas, dan berpikir, Tuan Ye, ini sangat menyedihkan. Aku akan membakar semua buku foto Nanako Kobayashi untukmu nanti. Dia berubah pikiran, tidak, lebih baik membakar satu masalah saja. Ya, lupakan saja, Tuan Ye mungkin tidak suka ini, lebih baik aku menyimpannya sendiri. Setelah itu, Yu Daye bertanya kepada Zhou Chuan, bagaimana? Apakah Anda sudah menghubungi Zhao Lubai? Zhou Chuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku mengiriminya pesan teks kemarin malam, dia dan Ye Chong memiliki hubungan yang sangat baik, jadi itu akan terlihat. Di sisi lain, beberapa kepala sekte seni bela diri juga hadir, beberapa orang berpura-pura menunjukkan ekspresi yang sangat tidak nyaman. Wang Diancang menggelengkan kepalanya, enak mati di usia yang begitu muda. Maksud saya, apa sayang untuk mati, Purdu. Juga mengatupkan kedua tangannya, dan berkata, Buddha Agung saya penuh belas kasihan. Tuan Ye, izinkan saya melafalkan mantra kelahiran kembali untuk Anda. Saat ini, Ye Chong sudah masuk. Pakaiannya compang camping dan wajahnya agak kotor. Selain itu, semua orang hanya memikirkan kesedihan. Untuk sementara, tidak ada yang menemukan Ye Chong. Ye Chong langsung berjalan ke depan dari Daye. Apa yang kamu lakukan, Yu? Daye memandang Ye Chong dan menghela nafas dengan sedih. Tuan Ye, Anda di sini, kami berduka atas Anda. Begitu dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa bos dengan mata lebar berkata, kamu, Daun, Tuan Ye, apakah kamu masih hidup? Ye Chong tersenyum kecut dan berkata, siapa yang memberitahumu aku sudah mati? Semua orang berkumpul dengan kaget. Tuan Ye, apakah Anda benar-benar hidup? Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Wajah beberapa kepala juga berubah. Bukankah dia sudah mati? Bagaimana rahasia sekretaris Qi hidup kembali? Itu benar. Bagaimana dengan surga yang dijanjikan cemburu pada bakat? Bagaimana dengan kisah sedihnya? Mengapa tidak ada lagi, Yu? Daye sangat gembira. Bagus sekali, Tuan Ye, senang Anda baik-baik saja. Tuan Ye, pada saat ini, sekretaris Qi datang. Tuan Ye,
Kami sudah tahu tentang misil yang membom pesawat. Saya tidak menyangka Anda selamat. Ini adalah kemampuan Tuan Ye. Setelah itu, Ye Chong secara singkat menceritakan kejadian sebelumnya. Oh, sayang sekali, Kang Xiaoxi sudah mati, dan tidak ada cara untuk menghukum Kang Jietian. Kata Yu Daye. Ye Chong tersenyum dan berkata, Kang Jietian ini telah melakukan banyak kejahatan. Dia berani membom saya dengan rudal. Suatu hari saya akan menghadapinya. Ngomong-ngomong, Tuan Ye, ada satu hal lagi yang harus kuberitahukan padamu. Kata Yu Daye. Ada apa? Setelah itu, Yu Daye memberitahu Ye Chong tentang Zhao Lubai. Ye Chong mengerutkan kening, dan berkata pada dirinya sendiri, mengapa Zhao Lubai begitu bodoh sehingga dia meminum hormon transformasi? Di mana dia sekarang? Tanya Ye Chong. Yu Daye menggelengkan kepalanya, kami juga mencarinya, Zhao Lubai hilang sekarang. Ye Chong tidak bisa menahan rasa khawatirnya, dan selalu merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Kata Ye Chong. Dengan mengatakan itu, Ye Chong mengeluarkan ponselnya. Dia baru ingat bahwa ponselnya sudah lama mati. Jadi Ye Chong mengambil pengisi daya dan berlari ke ruang belakang untuk mengisi daya. Saat dia hendak menyalakannya, Sekretaris Qi mengetuk pintu dan masuk. Sekretaris Qi, ada apa? Sekretaris Qi mengangguk dan berkata, Tuan Ye, saya baru saja melaporkan berita itu ke markas besar, semua orang sangat senang mengetahui bahwa Anda tidak mati. Baiklah, terima kasih semuanya. Ye Chong berkata dengan linglung. Sekretaris Qi melanjutkan, baru saja saya berdiskusi dengan Tuan Wang dan yang lainnya. Saya akan memberitahu Tuan Ye apa yang dijanjikan saluran kedua kami untuk diberitahukan kepada Tuan Ye sebelumnya. Oh, Ye Chong menjadi sedikit tertarik. Sekretaris Qi mendorong kacamatanya, Tuan Ye, apakah Anda tahu manik Z5 elemen? Setelah itu, Sekretaris Qi memberitahu semua legenda tentang 5 elemen Zibit. Ye Chong pura-pura tidak tahu, dan dengan sabar mendengarkan kata-kata Sekretaris Qi. Dia pura-pura terkejut, ada hal yang sangat ajaib. Sekretaris Qi tertawa dan berkata, sebenarnya, tidak ada yang tahu apakah ini benar atau tidak, tetapi kami mengetahui keberadaan salah satunya, manik-manik logam. Di mana itu? Tanya Ye Chong. Ibu kota. Hanya itu yang kami ketahui sekarang, karena banyak hal aneh di bawah tambang emas, dan kami belum pernah ke sana. Kata Sekretaris Qi. Ye Chong mengangguk. Yang paling tidak dia takuti adalah hal-hal aneh. Adalah baik untuk mengetahui informasinya. Jika Anda punya waktu nanti, Anda dapat menjelajahinya. Namun, hal terpenting sekarang adalah menemukan Zhao Lubai. Kemudian, dia mengobrol dengan Sekretaris Qi untuk beberapa kata lagi, dan kemudian Sekretaris Qi pergi. Ye Chong baru saja menyalakan ponselnya. Begitu dia menyalakannya, banyak pesan masuk segera, dan teleponnya hampir jatuh. Ye Chong melihatnya, sebagian besar telepon ini dari Zhao Lubai, dan 2 dari Tang Chun. Ye Chong Xin berkata, ini benar-benar tidak bagus, baterai ponsel tidak tahan lama, itu benar-benar menunda banyak hal. Setelah itu, Ye Chong memikirkannya, dan pertama-tama memanggil Zhao Lubai kembali. Zhao Lubai telah jatuh ke kematiannya sekarang, bagaimana dia bisa membalas telepon Ye Chong? Ye Chong menelepon beberapa kali, tetapi dia tidak berhasil, sebaliknya, dia merasa sedikit tertekan. Kemudian, dia menelepon Tang Chun lagi. Telepon Tang Chun dihubungi. Ye Chong, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menjawab telepon, Kom Tang? Chun sedang menelepon, dan suaranya sedikit aneh. Xiao Chun, sesuatu terjadi padaku, tapi sudah diselesaikan. Ye Chong berkata, ada apa denganmu? Apakah ada sesuatu yang mendesak? Tang Chun menghela nafas, aku di ibu kota sekarang. Ye Chong terkejut, apa? Kamu kembali ke ibu kota? Apa yang terjadi? Ternyata Sun Yiqiang sudah melapor ke keluarga Bai tentang menemukan Tang Chun di Mokeng. Benar saja, keluarga Bai menekan keluarga Tang.
menuntut agar keluarga Tang membawa Tang Chun kembali dan menyelesaikan kontrak pernikahan dengan tuan muda keluarga Bai. Beraninya keluarga Tang melawan keluarga Bai sekarang. Mereka meminta Tang Chun untuk kembali, tetapi Tang Chun tentu saja tidak setuju. Oleh karena itu, keluarga Tang mengundang ayah Tang Chun, Tang Qingfeng, kembali ke keluarga Tang untuk memaksa Tang Chun. Tang Chun tidak punya pilihan selain kembali ke ibu kota. Tang Chun tahu bahwa ketika dia kembali ke ibu kota, dia akan dipaksa menikah dengan keluarga Bai. Jadi, dia menelepon Ye Chong, tetapi dia tidak pernah berhasil. Setelah mendengar ini, Ye Chong berkata, "Xiao Chun, jangan khawatir. Aku akan segera pergi ke ibu kota, tunggu aku." "Oke, aku akan menunggumu," kata Tang Chun. Ye Chong meletakkan telepon, dan tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka. Yang mengejutkan Ye Chong, orang yang masuk sebenarnya adalah Zhao Lubai. Zhao Lubai berpakaian putih, tapi terlihat sedikit kotor. "Saya masih memiliki beberapa tetes darah di tubuh saya jejak." Dia menundukkan kepalanya, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya tampak suram. Ye Chong bergegas maju. "Xiao Bai, kemana saja kamu? Aku sangat khawatir, kamu tahu." Ye Chong ingin membantu Zhao Lubai duduk di sofa. Ketika tangannya menyentuh lengan Zhao Lubai, ambil yang kosong. Tangannya benar-benar menembus tubuh Zhao Lubai. Baru saat itulah Ye Chong menyadari bahwa Zhao Lubai tidak nyata, tetapi hantu. Ye Chong tercengang pada saat itu. "Little Xiao Bai, ada apa denganmu? Kamu sudah mati." Ini adalah pertama kalinya dia sangat terkejut sehingga dia tidak dapat berbicara sejak dia memperoleh warisan Dewa Naga. Zhao Lubai hanya menunduk dan tidak berbicara. Tubuhnya tampak gemetar. "Xiao Bai, apa yang terjadi? Kamu bicara padaku." Ye Chong sedikit cemas. Zhao Lubai masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Ye Chong berkata, "Xiao Bai, apakah kamu menyalahkanku karena tidak menjawab telepon?" "Maaf, sesuatu terjadi padaku. Juga, Xiao Bai, aku tahu kamu minum hormon transformasi. Jangan takut, aku punya solusi menyelamatkanmu." Ye Chong tiba-tiba tidak bisa melanjutkan bicara, karena Zhao Lubai telah kehilangan nyawanya. Jadi apa gunanya berubah menjadi hormon? "Xiao Bai, mengapa kamu menjadi seperti ini? Kamu harus memberitahuku." Zhao Lubai menundukkan kepalanya, diam. Meskipun Ye Chong tidak ingin mempercayainya, Zhao Lubai sudah menjadi hantu sekarang. Dia benar-benar mati. Ye Chong tidak punya pilihan selain menggunakan mata Dewa Naga untuk memeriksa ingatan terakhir Zhao Lubai sebelum kematiannya. Dia berkedip dan mengaktifkan mata Dewa Naga. Kemudian, dia melihat Zhao Lubai sendirian dan pergi ke ibu kota untuk menemukan dirinya sendiri. Kemudian, dia diintimidasi, melarikan diri, dan ditemukan lagi. Terpaksa melewati lantai. Ye Chong melihat seluruh proses. Pada saat yang sama, Ye Chong juga merasakan semua perasaan Zhao Lubai. Ada keputusasaan karena ditipu oleh Zhao Jiang dan meminum hormon transformasi. Setelah tiba di ibu kota, diintimidasi, merasa sendirian, tidak berdaya dan ketakutan. Ye Chong menghela nafas. "Xiao Bai, kamu telah menderita. Aku minta maaf untukmu." Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Karena di antara mereka yang memaksa Zhao Lubai mati, dia menemukan wajah yang dikenalnya, Sun Yiqiang. "Xiao Bai, jangan khawatir. Aku pasti akan menyelamatkanmu dan membalaskan dendammu," kata Ye Chong. Zhao Lubai masih menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Jiwanya tampak sangat tenang. Dalam warisan Dewa Naga, bukannya tidak ada cara untuk menghidupkan kembali orang mati, tetapi sangat sulit untuk diselesaikan. Ye Chong berpikir sejenak, dan membuka liontin giok senjata ajaib luar angkasanya. "Xiao Bai, aku masih harus berbuat salah padamu. Datang dulu ke liontin giokku, itu bisa melindungi jiwamu, dan aku pasti akan memikirkan cara," kata Ye Chong. Begitu sosok Zhao Lubai melayang,
dia memasuki Liontin Giok Ye Chong. Ye Chong dengan hati-hati meletakkan Liontin Giok ke dalam pelukannya. Dia duduk di sofa, menghela nafas dalam-dalam, dan butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Setelah itu, Ye Chong pergi ke rumah Zhao. Setelah Zhao Jiang ditangkap, Zhao Chen melanjutkan posisinya sebagai patriark, dan Zhao Meiting menjadi leluhur generasi baru. Namun, semua keluarga Zhao memanggilnya Xiao Zhu. 2 hari ini, seluruh keluarga Zhao juga sibuk mencari jejak Zhao Lubai. Keluarga Zhao berada dalam kekacauan, tetapi kedatangan Ye Chong membawa kabar buruk bagi mereka. Zhao Chen tidak percaya untuk waktu yang lama ketika dia mendengar berita bahwa Zhao Lubai telah meninggal. Matanya merah, dan setelah 1 jam hening, dia berkata dengan suara tua, "Tuan Ye, yang membunuh Xiao Bai kami, beritahu saya, bahkan jika saya mempertaruhkan nyawa lama saya akan pergi berperang untuk Xiao Bai putih balas dendam." Zhao Meiting juga berkata, "Xiao Bai berasal dari keluarga Zhao kita, seseorang membunuhnya. Jadi aku tentu saja tidak bisa berdiam diri. Siapa itu?" Ye Chong berkata, "Serahkan masalah ini padaku. Aku sangat sedih, aku bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan Xiao Bai." "Tuan Ye, apakah yang Anda katakan benar? Apakah ini mungkin?" Zhao Chen menatap Ye Chong dengan tak percaya. Ye Chong mengangguk. Zhao Meiting juga merasa luar biasa, tetapi terlalu banyak hal luar biasa yang terjadi pada Ye Chong. "Tuan Ye, saya bersedia melakukan apa saja, selama saya bisa menghidupkan kembali Xiao Bai, Anda dapat mengambil darah dan daging saya," kata Zhao Chen. Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan berkata pada dirinya sendiri, Zhao Chen pasti terlalu banyak menonton film fiksi ilmiah. Kemudian, dia memandang Zhao Meiting. "Meiting, kamu tinggal di Suedu, mengandalkan kekuatan keluarga Zhao, dan gunakan semua kekuatan Beihan kumpulkan. Mungkin sebentar lagi, aku akan membutuhkan dukunganmu." "Apa yang akan kamu lakukan?" tanya Zhao Meiting. Ye Chong berkata, "Aku akan kembali ke Luzhu dulu, lalu aku akan pergi ke ibu kota." Ibu kota. Zhao Meiting menunjukkan ekspresi khawatir setelah mendengar 2 kata ini. Meskipun dia tahu bahwa Ye Chong sangat kuat, ibu kotanya adalah ibu kota Tiongkok, dan ada terlalu banyak tuan di sana. "Saya khawatir bahkan jika Ye Chong pergi ke ibu kota, dia tidak akan bisa mendapatkan penawaran." Ye Chong melihat kekhawatiran Zhao Meiting, dan menghiburnya, "Meiting, jangan khawatir. Aku punya ukuran sendiri, apakah kamu masih tidak percaya padaku?" Zhao Meiting menggigit bibirnya dan berpikir sejenak, "Ye Chong, bagaimana banyak yang saya miliki, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda." Apa yang dia katakan sebenarnya untuk Zhao Chen? Zhao Chen segera mengerti, dan berkata dengan penuh minat, "Kalau begitu aku akan keluar dulu." Ketika Zhao Chen keluar, dia bahkan sengaja menutup pintu. Sekarang, hanya Ye Chong dan Zhao Meiting yang tersisa di ruangan itu. Zhao Meiting menundukkan kepalanya, wajahnya yang cantik memerah. "Ye Chong, aku benar-benar tidak berharap banyak hal terjadi dalam periode waktu ini. Dan kamu akan pergi ke ibu kota. Hidup dan mati tidak pasti. Saya benar-benar takut. Saya khawatir sesuatu akan terjadi pada Anda. Saya juga ingin pergi dengan Anda." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Meiting, misi Anda di sini juga sangat penting. Jangan khawatir tentang saya." Zhao Meiting memerintahkan mengangguk, dan kemudian berkata, "Ye Chong, meskipun saya tahu bahwa tidak mungkin bagi saya untuk kembali ke penampilan bintang besar di masa lalu, tetapi setidaknya hari ini, biarkan kita menjadi seperti sebelumnya, oke?" Dia menjawab, dan menempelkan bibirnya yang basah ke bibir itu, plus. Garis bawah, dia meminta Zhao Min, Chonggu Yangzu dan yang lainnya untuk menjelaskan beberapa kata lagi. Setelah mengatur semuanya, Ye Chong berangkat meninggalkan Beihan. Melalui lingkaran teleportasi, dia kembali ke desa Xiaoye dalam sekejap mata.
Musim dingin di desa Xiaoye telah tiba, dan salju menutupi desa Xiaoye dengan lapisan selimut putih. Penduduk desa telah sibuk selama setahun, dan semua orang akan tinggal di rumah di kang yang panas di musim dingin. Beberapa tetangga yang baik akan berkumpul untuk makan biji melon, mengobrol, dan bermain kartu. Ketika Ye Chong turun dari lantai atas, Ye Jiangwo, Li Sujuan, dan Ye Yuan sedang mengobrol di kamar. Ye Yuan telah menjalani liburan musim dinginnya dan telah kembali ke desa Xiaoye. Kemunculan tiba-tiba Ye Chong mengejutkan mereka semua. Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak, kemana kamu keluar dari sini?" "Aku kembali kemarin. Sudah terlambat jadi aku tidak akan mengganggumu. Aku akan tidur di kamarku sendiri." Ye Chong menggosok hidungnya dan berkata. Ye Yuan tidak dapat mempercayainya. "Benarkah? Itu masih palsu? Villa kami terlalu besar, dan aku bahkan tidak tahu kapan putraku kembali." Ye Jiangwo berkata dengan jujur. "Kamu Chong, kemunculan tiba-tiba semacam ini tidak lagi satu atau dua kali. Kecuali Ye Yuan, Ye Jiangwo dan Li Sujuan juga sudah terbiasa." Ketika Ye Chong kembali, keluarganya sangat bahagia. Li Sujuan menyiapkan makanan yang lezat. Ye Chong merasa sedikit lebih baik setelah makan cita rasa rumahan. Saat makan, Li Sujuan bertanya, "Nak, karena aku kembali kali ini, bisakah aku tinggal lebih lama?" Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, masih banyak hal yang harus dilakukan." "Nak, aku tahu Anda melakukan hal-hal besar, tetapi Anda tidak berani membuat diri Anda lelah. Berapa banyak uang yang terlalu banyak, hanya cukup untuk dibelanjakan, bukan begitu?" kata Ye Jiangwo. Ye Chong mengangguk. Dia tahu bahwa ini berasal dari cinta sederhana orang tuanya. Ye Chong tidak mengatakan yang sebenarnya. Jika dia pergi ke ibu kota untuk membalas dendam dan membunuh orang, saya tidak tahu apakah dia akan menakuti orang tuanya. Begitu mereka mendengar bahwa kepala desa telah kembali, penduduk desa datang untuk menemui Ye Chong berpasangan atau bertiga. Sejumlah besar penduduk desa, termasuk kepala desa tua Ye Guangcai, Kiao Laosan, Qi Dazu, Del, semuanya datang dengan gembira. Penduduk desa juga dengan tulus berterima kasih kepada Ye Chong. Di bawah kepemimpinan Ye Chong, desa Xiaoye telah menjadi surga. Pemandangan taman desa Xiaoye indah, dan di bawah lapisan es dan salju di musim dingin, ia memiliki rasa yang istimewa. Di dalam bengkel kilang anggur dan pabrik farmasi, ada panas yang melonjak. Meski musim dingin, mereka masih bekerja dengan lancar. Sebelum Zhou Yutong pergi, sekolah yang direncanakan selesai. Sekarang anak-anak di desa Xiaoye bisa bersekolah sendiri. Guru Wen yang sudah lama pensiun, kini kembali mengajar. Dikatakan bahwa Tuan Wen ini semakin muda. Dia awalnya bergerak lambat, dia penyakit kronis lama di kaki telah sembuh. Faktanya, tidak hanya Guru Wen, tetapi semua penduduk desa menjadi semakin muda di bawah pengaruh dojo Istana Naga hari demi hari. Bahkan Ye Guangcai, kepala desa tua, menemukan bahwa hanya ada satu gigi yang tersisa di mulutnya, tetapi sekarang dia memiliki 3 gigi. Penduduk desa mengepung Ye Chong dan berbicara dengan penuh semangat sepanjang sore sebelum membiarkan Ye Chong pergi. Malam itu, cahaya bulan seperti sandiwara. Memanfaatkan malam itu, Ye Chong datang ke ladang obat di gunung belakang. Ye Chong telah membuat lingkaran sihir di sini, dan tempat lain telah tertutup salju tebal, tetapi ladang obat ini masih seperti musim semi. Bahan obat yang berharga ini, semakin lama semakin baik. Apalagi setelah cakar besar dan kepala besar datang. Kedua orang ini terlihat bodoh, tetapi mereka pandai menyuburkan tumbuhan ini. Di bawah perawatan mereka, tumbuh-tumbuhan tumbuh lebih baik dan lebih baik. Apalagi kedua orang ini menemukan bahwa aura di desa Xiaoye sangat kuat. Apalagi di sebelah ladang obat, kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat. Sekarang, bahkan jika Ye Chong ingin mengusir mereka, mereka tidak akan pergi. Dan Little Semen telah sepenuhnya menjadi bos dari dua orang ini.
Tak satu pun dari kedua tuan ini yang berani mengacaukan kucing kecil ini. Kalau tidak mereka akan berubah menjadi wajah besar. Sosok Little Semen juga telah berkembang pesat, jelas memakan banyak hal baik. Elvis yang berusia 1000 tahun sebenarnya lebih kuat dari Ye Chong. Ketika Ye bergegas ke gunung belakang, Semen kecil menegur kepala besar dan cakar besar, mengeong aneh untuk waktu yang lama, yang berarti mereka tidak mencuri cukup banyak kaki ayam hari ini. Mereka bertiga sangat bersemangat saat melihat Ye Chong muncul. Semen kecil segera datang, "Nak, kamu kembali, lama tidak bertemu. Aku sedikit merindukanmu, meong." Cakar besar dan kepala besar juga sangat senang. "Apakah kamu membawa kembali beberapa bahan obat baru?" Lebih besar dari Ye Chong berbicara dengan beberapa orang dan meminta mereka untuk kembali beristirahat. Kemudian, memanfaatkan larut malam, Ye Chong melepaskan jiwa Zhao Lubai. Pada awalnya, Ye Chong menggunakan teknik menyambar jiwa untuk membantu hantu loli Xiaoqi untuk mendapatkan tubuh Qian Yuan Satomi. Namun, itu hanya ide yang buruk. Xiaoqi sudah mati terlalu lama, dan jiwanya tidak terlindungi dengan baik. Dan Zhao Lubai meninggal belum lama ini. Jika jiwa terlindungi dengan baik, Ye Chong memiliki cara untuk menghidupkan kembali Zhao Lubai, tanpa membutuhkan mayat. Kayu manis secara alami merupakan obat yang sangat baik untuk menjaga jiwa. Obat peri ini berbentuk wanita, dan memiliki efek ajaib menghilangkan pembusukan dan meningkatkan pertumbuhan otot. Setelah itu, Ye Chong memasukkan jiwa Zhao Lubai ke dalam kayu manis, memungkinkan dia untuk memulihkan diri di sini. "Xiao Bai, tolong tetap di sini untuk pertama kalinya. Saat aku menemukan jalan, aku pasti akan datang untuk menyelamatkanmu," kata Ye Chong. Saat dia berbicara, dia menyentuh kayu manis, kemudian, Ye Chong berdiri, berbalik dan pergi. Pada saat ini, suara halus keluar dari kayu manis, "Hati-hati." Ye Chong merasa hangat di hatinya, tersenyum sedikit, dan kemudian meninggalkan gunung belakang. Setelah itu, Ye Chong memberitahu Little Semen, Big Head, dan Big Claw bahwa mereka harus optimis dengan kayu manis di gunung belakang, dan mereka tidak boleh kehilangan apapun. Faktanya, Semen Xiao lebih kuat dari Ye Chong. Jika dibawa ke ibu kota, itu akan menghemat banyak masalah. Namun, Ye Chong tidak mau melakukan ini. Lagi pula, jika dia pergi ke ibu kota, dia akan menarik banyak musuh. Saat itu, akan ada banyak penjahat berbahaya seperti Kang Jietian yang mungkin menyerang keluarganya. Dengan semen kecil dan penghalang lingkaran sihir yang diatur Ye Chong di desa Xiaoye, itu pasti sangat mudah. Di paruh kedua malam itu, Ye Chong melangkah ke platform pelatihan. Dia berencana untuk melewati dojo Istana Naga dan meningkatkan ke level lain. Sekarang Ye Chong berada di tahap dasar seorang prajurit misterius. Di mata orang biasa, ini sudah dianggap sebagai eksistensi di langit. Sejauh ini, semua master yang Ye Chong temui, yaitu Yan Gaoshan asli, hanya sebentar mencapai ranah prajurit tingkat Suan dengan bantuan Ye Chong. Namun, Yan Gaoshan langsung dibunuh oleh Ye Chong. Tapi ini di luar ibu kota, ada berapa master di ibu kota, termasuk God of War yang legendaris, Kang Jietian, sampai sejauh mana? Ye Chong tidak tahu pertanyaan ini. Oleh karena itu, untuk berjaga-jaga, Ye Chong ingin meningkatkan ke level lain. Untungnya, setelah periode akumulasi yang begitu lama, Dragon Palace Dojo telah mengumpulkan banyak energi spiritual. Ye Chong berlatih di tempat latihan sepanjang malam. Ketika dia terserap ke dalam Longwu Dojo, setelah sedikit energi spiritual terakhir, dia masih belum menembus ranah Xiaosheng. Sayangnya, ini masih sedikit, Ye Chong berkata pada dirinya sendiri. Pantas saja sulit menemukan prajurit tingkat Suan di bumi sekarang. Ye Chong mendapat bantuan dari dojo Istana Naga, dan itu sangat sulit, apalagi orang lain. Namun, Ye Chong tidak ingin memaksanya, lagi pula, hal semacam ini tidak bisa dipaksakan. Keesokan paginya, Ye Chong pergi ke Luzu setelah mengatur urusan desa Xiaoye.
Grup Longshan saat ini telah menjadi industri penting di Luzhu. Berbagai industri di bawah grup Longshan, termasuk logistik ekspres, catering gourmet, real estate, hiburan, telah mengakar kuat di hati masyarakat dan menempati sebagian besar pasar di Provinsi Jiangdong. Semua ini awalnya dikelola oleh Tang Chun. Namun, Tang Chun kemudian pergi ke Mexico City untuk mengembangkan bisnis eksternal salon kecantikan. Sederhananya, manajemen bisnis grup Longshan telah berada di jalur yang benar, dan Tang Chun juga telah merekrut sekelompok manajer yang kuat untuk membantu. Jadi, sebelum dia pergi, dia menyerahkan semua haknya kepada Tang Men. Meskipun Tang Men tidak mengerti banyak hal, dia berhasil mengatasinya. Saat Ye Chong menemukan Tang Men juga berubah total. Sekarang dia sama sekali tidak terlihat seperti wanita pedesaan, dia terlihat seperti wanita yang kuat. Ketika Tang Men melihat Ye Chong, dia tidak sabar untuk menceritakan tentang Tang Chun. Xiao Chong, tahukah kamu, sesuatu yang besar terjadi, paman ketiga dibawa pergi oleh keluarga Tang dan memaksa Xiao Chunsi untuk kembali ke ibu kota. Dia mungkin ingin bertunangan dengan keluarga Bai. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, ayo, Sister Man, saya pergi ke ibu kota untuk menangani masalah ini. Untuk pergi ke ibu kota, dan pasti tidak ingin menikah dengan orang lain, kamu harus menyelamatkannya." Tang Men berkata dengan cemas. Ye Chong langsung setuju, "Saudari, jangan khawatir." Malam itu, Ye Chong membentuk biro dan mengundang semua petinggi dari Luzhu. Termasuk Tang Men, Lin Tianqi, Su Yuqian, Gao Jianyun dari keluarga Gao, Jiang Bielu dari keluarga Jiang, Jiang Chongchong, dan Long Mingcheng dan Long Xiyu dari keluarga Panjang. Orang-orang ini adalah semua orang yang bisa mengendalikan nasib Luzhu sambil berbicara dan tertawa. Ye Chong mungkin satu-satunya yang bisa menyatukan mereka. Semua orang juga sangat senang melihat Ye Chong untuk waktu yang lama. Long Mingcheng dan Jiang Bielu, dua orang tua, tersipu karena minum dengan Ye Chong. Adapun Long Xiyu, Jiang Chongchong, dan Gao Jianyun, masing-masing memiliki kekhawatiran mereka sendiri dan menatap Ye Chong dengan tenang. Lin Tianqi dan Su Yuqian menatap lurus. Kapan mereka melihat begitu banyak wanita cantik duduk di meja yang sama? Mereka semua adalah wanita tertua dari keluarga besar. Dua orang tua berkata dengan emosi, itu berarti Lao Ye memiliki kemampuan seperti itu. Setelah minum dan makan, Ye Chong mengumumkan sebuah acara besar. Dia berencana untuk secara bertahap mentransfer industri grup Dewa Naga ke ibu kota pergi. Setelah mendengar ini, semua orang bersemangat dulu, lalu khawatir. Lao Ye, ibu kota bukanlah tempat yang sederhana, kata Lin Tianqi. Su Yuqian berkata, itu benar, di mata orang-orang di ibu kota, kita hanyalah sekelompok orang udik. Ye Chong tersenyum dan berkata, ada apa dengan udik? Udik masih bisa membalikkannya. Semua orang percaya, Ye Chong mengatakan ini bukan menyombongkan diri. Dari desa Xiaoye ke Luzhu, lalu ke Yucheng, jam berapa bukan Ye Chong yang menyebabkan dunia terbalik. Saya percaya bahwa pergi ke ibu kota kali ini tidak terkecuali. Long Mingcheng tidak bisa menahan perasaan, kami orang tua tidak pernah berani memiliki harapan yang begitu besar. Tuan Ye memang Tuan Ye, dia memiliki ambisi yang begitu besar. Saya tidak menyangka bahwa kita yang akan memasuki bumi masih memiliki kesempatan untuk menginjakan kaki di ibu kota. Ini semua berkat Tuan Ye. Long Mingcheng, Jiang Bielu dan yang lainnya menemukan bahwa mereka memilih untuk berdiri dengan Ye Chong. Bersama-sama, keputusan yang tepat. Keluarga Qin membuat keputusan yang salah, dan sekarang rumah keluarga Qin telah menjadi reruntuhan. Gao Jianyun juga mengangguk. Dia sedikit bahagia hari ini, sedikit kurang dingin dari sebelumnya. Ye Chong, idenya sangat bagus, tetapi kamu harus berhati-hati. Ye Chong tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Setelah itu, semua orang mendiskusikan bagaimana mengumpulkan kekuatan Lu Zhou dan menjadi pendukung Ye Chong.
Setelah Ye Chong mengatur segalanya untuk Luzu, dia berangkat ke Yucheng. Ketika Anda tiba di Yucheng, Anda secara alami akan pergi ke rumah Zhou. Ye bergegas ke rumah Zhou dan itu seperti rumah saya sendiri, dan tidak ada pemberitahuan, jadi saya langsung masuk. Zhou Yunyi dan Zhou Yulu sedang mengobrol di ruang tamu, dan mereka sangat senang melihat Ye Chong datang. "Oh, Tuan Ye, Anda sudah lama tidak datang," Zhou Yunyi tersenyum. Mereka bertiga bertukar kata, dan adik laki-laki Zhou Yutong, Zhou Yuki keluar. "Cao Ku, kakak ipar, aku sangat merindukanmu." Mengatakan itu, Zhou Yuki bergegas maju dan memeluk Ye Chong. Sebelum Ye Chong dapat berbicara, Zhou Yuki melanjutkan, "Sebenarnya, kakakku adalah orang yang paling merindukanmu. Tapi aku merindukanmu. Jika kamu berada di kamar setiap hari dan tidak memikirkan makanan atau teh, pergi dan lihat dia." "Benarkah?" Ye Chong sangat tersentuh ketika mendengar ini. "Benar, Tuan Ye, pergi dan temui Yutong," kata Zhou Yulu sambil tersenyum. Setelah itu, Zhou Yuki menarik Ye Chong ke pintu kamar Zhou Yutong. Zhou Yunyi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tetapi hatinya sangat bahagia. Dan Zhou Yulu segera mengatur para pelayan untuk menyiapkan makanan besar untuk menyambut kedatangan Tuan Ye. Di sisi lain, Ye Chong dengan lembut mendorong pintu kamar Zhou Yutong dengan emosi. Dia berkata dalam hatinya, "Aku tidak berharap Yutong sangat merindukanku. Mungkinkah mabuk cinta terlalu pahit dan berat badannya turun? Dia melihatku, dan ketika pintu terbuka, pemandangan di pintu itu persis apa yang dipikirkan Ye Chong, sepertinya tidak sama. Dia tidak melihat gambar seorang gadis yang duduk di depan jendela yang sedang jatuh cinta. Sebaliknya, dia melihat seorang gadis riang dengan piyama merah muda, menunjukkan dua kaki putih besar, sepasang kaki kecilnya yang licin dan lembut diletakkan di atas meja, ditumpuk lebih tinggi dari kepalanya. Dia bersandar dalam-dalam di sofa, bermain game dengan ponsel di tangannya. "Cepat, lari dalam lingkaran," teriak Zhou Yutong, bahkan tidak menyadari bahwa Ye Chong telah masuk, bersambung.